Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk, selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Ia berbalik dan menyerahkan busur bulan jatuh kepada Hua Yuexing, tetapi ia melihat mulut Hua Yuexing terbuka lebar. Ambillah, Lu Zhou mengingatkannya. Ya, Tuan. Hua Yuexing tersadar kembali dan menangkap busur itu. Kau harus menggunakan panah energi yang paling tepat saat menembak dengan cepat. Kau tidak bisa mengejar kekuatan secara membabi buta, kata Lu Zhou. Terima kasih atas bimbinganmu, Master Pavilion. Dia mendapat banyak manfaat dari panah ini. Sebelumnya, dia hanya mengejar kecepatan dan kekuatan saat menembakkan anak panah. Seringkali, targetnya sudah jauh, dan ia masih terus mengembunkan panah energi yang besar. Rasanya tidak sepadan. Tuan Pavilion, apakah Anda tidak akan melanjutkan? Hua Yuexing telah mendapatkan banyak manfaat dari panah itu. Wajar saja jika ia ingin melihat lebih dekat lagi kemampuan tingkat tinggi seorang ahli. Lu Zhou mengulurkan tangan kanannya. Sosok yang tak bernama muncul di telapak tangannya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas, An-Nem telah berubah menjadi busur mini. Ini busur tanpa nama. Lu Zhou menatap pertempuran di bawah. Hua Yuexing sangat gembira. Ia melihat busur tanpa nama yang bahkan lebih kecil dan lebih indah daripada busur bulan jatuh. Ia tahu bahwa busur dan anak panah ini pasti lebih kuat daripada yang dimilikinya. Meskipun mereka semua berada di Heaven Rank, masih ada perbedaan kekuatan. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil menunggu kesempatan. Kekuatan luar biasa dari kitab surgawi, bersama dengan senjata bermutu surgawi, dapat digunakan secara wajar untuk menahan para ahli dari 7 sekte utama. Melihat para ahli dari 7 sekte besar yang menyerang, ia berkata, mereka hanyalah garda depan. Karena mereka suka bersembunyi, aku akan menemani mereka sampai akhir. Serangan diam-diam. Hua Yuexing mengerutkan kening. Namun, ia segera menyadarinya. Para pemanah seharusnya bersembunyi di kejauhan dan menembakkan panah dari jauh. Dia berdiri terlalu mencolok saat ini, dan hampir dibunuh oleh penembak jitu lawan. Seperti yang diharapkan dari seorang senior, dalam hal pengalaman tempur dan wawasan, tak ada yang bisa menyamainya. Sementara itu, Jue Yuan, Master Sekte dari Sekte Master Surgawi, meninggal dunia. Hua Wudao dengan selamat kembali ke sisi Zhu Honggong dan Zhao Yue. Namun, karena kelelahan yang hebat, dia tampak agak pucat. Saat mendarat, dia terhuyung sebelum berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Zhu Honggong mendukung Hua Wudao dan berkata, luar biasa. Teknik tempurung kura-kura itu benar-benar memperluas wawasanku. Hua Wudao tak sempat menghargai sanjungan Zhu Honggong. Ia berbalik menatap aula utama Pavilion Langit Jahat dengan frustrasi. Sebagian besar dari mereka maju perlahan-lahan. Sebaliknya, 9 tetua Sekte Yun merasa lega saat mereka memasuki kerumunan. Leng Luo melihat ke depan dan berkata, Duan Museng, gadis kecil, kembalilah. Tidak, Yuan, kecil melotot ke depan. Penatua Leng, kau sudah kelelahan. Kembalilah sekarang, adik kecil dan aku bisa bertahan. Begitu Leng Luo selesai berbicara, Duan Museng terbang maju sambil memegang tombak penguasa di tangannya. Yuan, kecil juga datang ke sisinya. Kereta terbang itu berhenti. Panggil penjahat tua Ji. Duan Museng mengangkat tombak penguasa dan berkata, apakah kamu layak? Saya Feng Qinghe dari cabang Zhenchang. Sebuah suara juga terdengar dari kereta terbang di dekatnya. Saya Ning Liang, kepala cabang Hengku. Saya adalah kepala biara Ruyi Monastery, Sweet Sound saat ini. Saya adalah Master Villa dari Seven Star Villa, Jia Yuan. Saya adalah Master Sekte Pilhard Sek, Liu Rushi. Saya adalah murid tertua cabang Duanlin, Sao Jinhan.
Dia adalah tulang punggung 7 sekte utama. Mereka semua tiba di tempat kejadian. Selain Jue Yuan, pendeta Tao dari sekte Master Surgawi, yang baru saja tertusuk anak panah. 6 kereta terbang yang tersisa melayang di atas para pengikut sekte utama. Bahkan saat sebelumnya ketika 10 sekte besar mengepung Gunung Golden Court tidak dapat dibandingkan dengan barisan seperti itu. Duan Museng mendengus dan berkata, "Berani sekali kau memprovokasi Paviliun Langit Jahat berulang kali. Apa kau benar-benar berpikir Paviliun Langit Jahat tidak akan berani memulai pembantaian?" Feng Qinghe terkekeh dan berkata, "Murid inti sekte mana yang tidak mati di tangan Paviliun Langit Jahat? Kau tidak hanya membunuh 10 sekte besar, kau bahkan tidak mengampuni orang-orang dari sekte Yun. Apa aku masih perlu menjelaskan ini padamu?" Omong kosong. Tombak penguasa bergetar. Duan Museng tak dapat menahan diri untuk mengumpat lagi. Dia mengacungkan tombak penguasa, dan segel energi terbang keluar dari ujung tombak itu. Bang, bang, bang. Feng Qinghe berdiri di kereta terbang dan mengangkat telapak tangannya. Energi ekspansif mengalir bagai sungai dan menghalangi bila energi overload spear. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jalan kebenaran dan jalan iblis telah menanggalkan semua kepura-puraan keramahan. Ini bukan sesuatu yang terjadi hanya dalam 1 atau 2 hari. Pada akhirnya, mereka harus memutuskan siapa yang lebih kuat dalam tinjunya. Biarkan iblis tua itu keluar. Para pengikut di bawah menggunakan senjata mereka untuk memukul tanah. Dentang, dentang, dentang. Suara itu bergema di seluruh Gunung Golden Court. Leng Luo menatap cahaya bulan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak tenang. Bagaimana Paviliun Langit Jahat dapat bertahan dari bencana ini? Melihat susunan pemain lawan, dia tidak percaya diri lagi. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, Leng Luo pasti sudah melarikan diri dengan kekuatan dan kultivasinya. Sayangnya, dia tidak sendirian. Pada saat ini, beberapa kultivator terbang menuju Duan Museng. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Energi bintang saling silang. Akan tetapi, anggota inti dari 7 kereta terbang itu menolak memperlihatkan diri. Dari waktu ke waktu, dia akan melemparkan segel energi ke Duan Museng. Bam, 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 dia mengacungkan senjatanya dan memblokir segel energi itu. Kedua belah pihak fokus pada Duan Museng. Hua Wudao tidak bisa terus bertarung. Leng Luo hanya berpura-pura. Paviliun Langit Jahat hanya memiliki beberapa murid tersisa. Tidak ada yang perlu ditakutkan kecuali mereka berada pada tahap 5 daun. Aku ingin melihat berapa lama penjahat tua Ji bisa bersembunyi. Liu Rushi, master sekte dari sekte inti hati, muncul dari kereta terbang. Begitu dia menunjukkan dirinya ke arah aula besar Paviliun Langit Jahat, panah energi mini lain muncul. Panah itu bersinar dengan cahaya biru redup. Ia melayang di udara dan terbang menuju kejauhan. Suara mendesing. Suaranya tajam dan menusuk. Ketika Liu Rushi melihat ini, dia berkata dengan suara berat, "Aku tidak seperti si idiot itu, Jue Yuan." Jue Yuan terluka parah, sementara Liu Rushi berada dalam kondisi prima. Mustahil baginya untuk tidak menangkis panah energi kecil itu. Ia sedikit menyesuaikan posisinya dan mendapati panah energi itu juga telah menyesuaikan posisinya. Sepertinya terkunci. Para pengikut 7 sekte utama menatap ke arah Master Sekte Pilhard, Liu Rushi. Liu Rushi mengangkat tangannya. Sebuah perisai energi meletus. Tubuhnya tampak memancarkan cahaya keemasan. Suara mendesing. Liu Rushi mengangkat tangannya. Ci. Panah energi itu menembus perisai energi, tubuhnya, dan kereta perang raksasa di belakangnya.